Ya, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya, kembali bersama saya Jemmy Andrian, guru SMP Maria Makulata Cilacap. Saat ini saya akan membuat video pengimbasan AKM sebagai bahan tugas guru belajar seri AKM. Ya, mohon izin share, saya akan share bagaimana kita mengikuti program guru belajar AKM. Ya, jadi kalau ingin mengikuti guru belajar seri AKM, ya, Bapak Ibu masuk ke portal gurubelajar.kemdikbud.co.id. Ini linknya. Kemudian nanti muncul halaman seperti ini. Kemudian kita baca, kemudian kita oke saya mengerti. Nah, lalu kita masuk. Nah, masuk di sini Bapak Ibu menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu, ya. Nah, di sini saya sudah masuk, ini akun saya, akun SIM PKB saya, nomor akun saya 1503288527. Nah, saya masuk MGMP SMP Guru Matematika Kabupaten Cilacap. Nah, ini ada banyak sekali serinya, ada masa pandemi COVID, PKH, pendidikan keterampilan hidup, kemudian kemarin yang saya ikuti yaitu asesmen kompetensi minimum, yang pendidikan inklusif belum. Nah, saya akan mengimbaskan bagaimana mengikuti asesmen kompetensi minimum. Jadi kita klik di asesmen kompetensi minimum. Nah, nanti ada Telegram, Bapak Ibu bisa join di Telegram. Kemudian ini link nanti yang akan video ini akan saya linkkan ke sini untuk pengimbasan AKM paling lambat hari ini Sabtu 27 Februari 2021. Kemudian ini nanti kalau Bapak Ibu ingin mengikuti seri AKM, di sini ada banyak gelombang. Nah, ini mohon maaf saya termasuk yang kurang rajin ya. Jadi saya daftar angkatan 1. Ternyata waktunya sudah 8 Januari kelewat, saya tidak mengerjakan. Kemudian daftar angkatan 7 kemudian. Waktunya 7 Februari, ternyata saya juga belum mengerjakan. Ya, kemudian saya daftar angkatan 8. Ya, waktunya sampai 12 Februari, sampai akhirnya saya juga belum selesai, masih 60%. Jadi 3 kali saya mencoba, ternyata karena kesibukan dan lain sebagainya saya tidak menyelesaikan. Baru pada angkatan ke-9 kemarin saya tuntas 100%. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik tautan yang diberikan. Ya, karena saya sudah tuntas berarti tidak bisa diklik lagi karena sudah selesai. Nanti muncul banyak untuk ini tautan ini. Nah, lalu di guru belajar seri assessment ini apa yang saya dapatkan? Ya, mohon izin saya share untuk PowerPoint saya. Ya, dari guru belajar seri AKM ini, ya dari guru belajar saya mengikuti ini pertama pelajaran saya terasa membosankan karena mengikuti Zoom saya hanya sharing-sharing saja, kemudian mengerjakan soal terasa kurang maksimal. Kemudian dari seri belajar guru AKM ini saya mendapatkan ilmu baru yaitu teknik scaffolding, di mana sebenarnya ini sudah lama dipakai di matematika. Kalau kita memberikan lembar kerja siswa itu teknik scaffolding sering sekali dipakai, yaitu misalnya ada titik-titik, anak-anak tinggal mengisi. Cara konsepnya dari kita, anak tinggal mengisi titik-titik. Itu sangat membantu sekali siswa dalam mengikuti pembelajaran, apalagi secara online. Gitu. Kemudian untuk AKM sendiri bagaimana? Ini sejarahnya. UN itu pertama kali tahun 1965. Kemudian terus namanya ada Eptanas, kemudian UAN, kemudian menjadi UN, kemudian ke tahun 2020 kemarin ditiadakan ya karena COVID-19. Kemudian di Merdeka Belajar ini diserahkan sepenuhnya ke sekolah ya, menjadi ujian sekolah. Kemudian muncul lagi hadirnya AN atau AKM, Asesmen Nasional. Seperti Bapak Ibu ketahui, SMP Maria Immaculata menjadi pilot project. Jadi pada tahun 2018 kita menjadi pilot project aksi, ya, asesmen kompetensi seluruh Indonesia waktu itu. Jadi sebenarnya kita sudah lebih berpengalaman dari sekolah lain karena AKM itu ya seperti aksi itu, ya persis seperti yang pernah kita lakukan saat itu. Nah, kemudian ini surat edarannya mengenai surat edaran Mendikbud karena COVID. Jadi Bapak Ibu ini karena COVID ditiadakan UN 2021, kemudian tidak menjadi syarat kelulusan ini Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Kemudian syarat kelulusan ini sudah dibahas waktu rapat kemarin, syarat kelulusan kita dinyatakan lulus
ketika menyelesaikan pembelajaran di masa pandemi COVID, kemudian nilai sikap minimal baik, mengikuti ujian, kemudian melaksanakan ujian lain bisa portofolio, penugasan, tes secara luring dan daring, atau bentuk satuan yang lainnya. Kemudian ini untuk paket, kita tidak usah. Kemudian untuk kenaikan kelas ini syaratnya sudah pernah kita bahas juga di rapat sekolah, menggunakan ujian akhir, bisa juga portofolio, penugasan, tes luring atau daring, dan bentuk kegiatan lain. Begitu. Kemudian apa itu AKM? AKM itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum atau sangat dasar atau dasar. Jadi untuk mempelajari semua mata pelajaran. Asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan siswa. Yang sangat diperlukan di sini yang sangat dasar adalah literasi dan numerasi. Gitu. Untuk mempelajari materi pembelajaran. Dan yang perlu digarisbawahi, AKM bukan menggantikan ujian nasional. Ujian nasional sudah diserahkan sebelumnya ke sekolah tadi lewat ujian sekolah dan atau portofolio, ujian praktek dan segala macam tadi. Kemudian ini untuk penyelenggaraan ujian diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Jadi ini sudah ditandatangani oleh Pak Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua murid perlu menjadi peserta asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel. Nah, informasi dari sampel siapa yang menentukan? Nanti ada dua asesmen nasional ini, ada asesmen nasional dan asesmen sekolah. Ternyata ya, asesmen nasional berarti ditentukan oleh nasional. Dan di sini asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional. Gitu. Kemudian mengapa asesmen nasional itu penting? Ya, bagi siswa kelas 5, 8 dan 11 memberikan informasi melalui tes AKM, ya, survei karakter. Kemarin kalau kita mengerjakan soal aksi itu setelah mengerjakan soal ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Bagi guru, kita juga sebenarnya mengembangkan asesmen karena selain asesmen nasional sebenarnya ada asesmen kelas. Nah, itu kita dituntut nantinya untuk bisa membuat asesmen kelas. Kemudian bagi kepala sekolah, mendukung pengembangan asesmen, memberikan informasi mengenai lingkungan belajar, khususnya di sini di SMP Maria Immaculata Cilacap. Bagi pemerintah, memberikan laporan yang akurat dan potret tentang mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Asesmen nasional populasinya adalah semua, jadi semua jenjang kelas 5 maksimal 30 murid, SMP kelas 8 dan kelas 9 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Nah, kemudian diambil sampel, ini kelas 5, 8, dan 11, dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Bapak Ibu, kalau sekarang kita melihat Dapodik, sudah ada mappingnya, sudah ada faktor sosial ekonomi. Kemarin kita mengisi, ketika anak-anak kita mengisi bagaimana kemampuan sosial ekonominya di situ, dan itulah yang dipakai Kemdikbud sebagai dasar memilih. Jadi nanti akan acak ada kelas anak-anak yang mampu dan begitu secara sosial ekonomi. Jadi itu yang mengacak bukan kita sekolah, kelas, tapi Kemendikbud melalui Dapodik yang kita isi kemarin, kita update kemarin. Kemudian jenis AKM, Bapak Ibu ini yang baru yang saya pelajari kemarin ketika mengikuti AKM ini. AKM ternyata ada dua, AKM nasional, ini peserta didiknya adalah kelas 5, 8, dan 11. Kemudian nanti ada AKM kelas, peserta didiknya kelas 2 sampai kelas 12. Jadi Bapak Ibu nanti di guru kelas kita akan membuat AKM kelas nantinya ya. Jadi Bapak Ibu akan membuat asesmen untuk mengukur kelas. Nah, saat ini kita akan membahas asesmen nasional dulu, untuk yang kelas mungkin belum ya, karena belum juga ada sosialisasi. Kemudian bentuk soal. Nah, ini AKM berbeda. Kalau biasanya kita ujian itu pilihan ganda, ini AKM ada soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, checkbox, kemudian multiple true false, multiple yes dan no, jawaban benar lebih dari satu. Ada juga matching, kemudian ada isian singkat. Kemudian ada IC. Nah, ini untuk persentasenya seperti ini. Kemudian ruang lingkup soal AKM, ini pengembangan soalnya ada 6 level, yaitu karena kita kelas SMP 7 dan 8 kita masuk pengembangan soal AKM level 4. Ya.
Kemudian untuk pelaksanaan AKM ada perubahan jadwal Bapak Ibu, yang tadinya bulan Maret, kemudian diundur nanti pada bulan September. Ya, jadi ada mundur, tapi jadwalnya tetap seperti ini jadwalnya. Seperti waktu kita melaksanakan aksi dulu, jadi soalnya ada persiapan tes untuk sesi 1, kemudian ada literasi, soal membaca, kemudian ada survei. Ini menggunakan komputer Bapak Ibu. Kemudian survei karakter. Jadi seperti itu. Itu sudah pernah kita lakukan di SMP Maria Makulata karena kita pilot project aksi ya, asesmen kompetensi tahun 2018 kemarin. Jadi tidak, sepertinya Bapak Ibu sudah punya gambaran bagaimana AKM itu sebenarnya. Kemudian ruang lingkup AKM, seperti yang waktu aksi itu, murid mengerjakan literasi dan numerasi, kemudian dari situ dan survei karakter mendapatkan hasil belajar. Ya. Kemudian kalau guru juga ada surveinya, ya, kemudian mendapatkan input. Waktu itu kita guru ada beberapa yang ditunjuk mengikuti AKM ini. Ya, ini lingkup komponen AKM, ada literasi membaca, jadi teks informasi, teks sastra, kemudian menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kalau untuk numerasinya ada bilangan, pengukuran, data, aljabar, dan pemahaman aplikasi penalaran. Jadi sudah mulai pada level ini, kalau level pemahaman berarti sudah level 4 ke atas Bapak Ibu. Di level 1 itu tidak ada lagi di sini. Ya, rumus dan itu menghafal itu tidak ada. Jadi langsung pemahaman. Ini komponen soal AKM, tadi sudah dijelaskan bentuk soalnya, pilihan ganda kompleks, dan lain-lain. Kemudian mengapa bentuk soalnya bervariasi? Ya, karena kita ketahui sebenarnya tidak semua materi dapat diujikan dengan bentuk pilihan ganda. Ini makanya ujian nasional, kenapa salah satu faktor ujian nasional tidak ada, karena sebenarnya ini, semua materi itu tidak selalu dapat diujikan dengan pilihan ganda. Kemudian ini yang kita terima nanti setelah AKM, kita menerima laporan hasil literasi membaca. Jadi contohnya seperti ini. Apakah perlu intervensi khusus, dasar, cakap, atau mahir. Jadi raportnya kita nanti ada dalam bentuk seperti ini. SMP Maria Makulata rata-rata mahir atau cakap, atau dasar, atau perlu intervensi khusus. Ini raport yang diberikan oleh Kemdikbud. Kemudian untuk literasi numerasi juga sama. Jadi ada raport untuk membaca, ada raport untuk numerasi atau bilangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tidak lama itu video saya pengimbasan untuk AKM. Selamat bekerja. Ada sedikit kata, yaitu mendidik anak di tempat yang berkomunitas, di sekolah dari TK sampai universitas. Jika ingin anak bangsa ini cerdas, mari kita persiapkan secara berkualitas. Pantun yang kedua, mengangkat tangan memanggil mama, berangkat sekolah selalu cium tangan. Marilah kita semua saling bekerja sama, bersama-sama menyelesaikan tantangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti video pengimbasan saya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.